kita pada sore hari ini adalah, saudara-saudara, sesuatu yang istimewa. Sesungguhnya penyakit dan sengsara kita yang ditanggungnya. Amin. Saya yakinkan saudara, semua penyakit dan semua kesengsaraan kita, Dia yang menanggungnya di atas kayu salibnya. Untuk sekali lagi, untuk kesekian kalinya kembali, Dia akan menanggung semua penyakit, semua sengsara, semua kutukan, semua tidak enak dalam hidup saudara. Itu artinya malam ini kita boleh pulang dengan lega. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia, saudara. Saya ingin mengajak saudara membuka lebih dahulu dalam Yesaya 53 ya. Sebelum kita baca ayat ini. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat. Wow. Anda dan saya bisa meletakkan semua kesengsaraan, semua kemustahilan, semua penyakit di dalam tangannya. Siap? Kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Ya saudara, tetapi sesungguhnya. Kemudian kalimat berikutnya, padahal kita mengira. Padahal kita mengira Dia kena tulah, Dia kena kutuk. Tetapi sesungguhnya, faktanya, penyakit kitalah dan sengsara kitalah yang sedang ditanggungnya. Sehingga Dia menderita, sehingga Dia kesakitan, sehingga Dia seperti orang kena kutuk. Saudara, sesungguhnya kita punya penyakit, kita punya keadaan yang negatif, yang mustahil, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin mengajak semua saudara untuk faham bahwa kekristenan, saya tidak bicara tentang agama Kristen, tetapi kekristenan, saudara, adalah pemberian Allah supaya tidak ada satu orang tetap tinggal berpenyakitan dan tetap tinggal sengsara. Kekristenan adalah korban dari sorga, dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus boleh dilepaskan dari neraka, dilepaskan dari sakit, dilepaskan dari semua kesengsaraan. Bila saya tetap sakit, saudara tetap sengsara, kita boleh datang kepadanya dan kita berkata, Tuhan, saya bukan menjadi orang Kristen, saya menjadi anak Kristus. Saya menjadi anak kerajaan Allah. Kepada sayalah engkau memberikan janji bahwa sesungguhnya penyakit sayalah yang kau tanggung dan sengsara sayalah yang kau pikul. Sesungguhnya itu Tuhan. Jadi tolong beri kepada saya kelegaan. Saya tidak perlu sakit, saya tidak perlu menderita. Karena sakit saya dan penderitaan saya, engkau yang memikulnya Tuhan. Yang percaya dan yang mengerti katakan amin. Saudara, betapa mulia misi dari Tuhan turun ke dalam dunia. Itu sebab kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau tidak sedang menganut agama Kristen. Engkau sedang menikmati kekristenan. Engkau sedang menikmati hari-hari bahagiamu, hari-hari kelepasan dan kesembuhan, hari-hari di mana engkau kuat dan berjaya. Menjadi seorang pengikut Tuhan adalah menjadi seorang yang lepas dari beban, lepas dari kutukan, lepas dari nasib yang jelek. Seperti apapun kemustahilan kita orang, kita akan hidup di dalam anugerah yang luar biasa. Amin. Yakin demikian? Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Kemudian kita membuka dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca ayat 8 lebih dahulu. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Amin. Saya mau tanya, di manakah Anda berada? Di tengah-tengah. Barisan belakang, Tuhan kasih kebenaran. Apakah kebenaran? Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Jikalau kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu akan merdeka dengan sesungguhnya. Ayat 36, kebenaran itu adalah anak Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Kalau Yesus Kristus membenarkan kamu, kamu merdeka dengan sesungguhnya. Terus kalau Tuhan, Alkitab mengatakan, maka kebenaran adalah barisan depanmu. Artinya kekuasaan, kemerdekaan dari Tuhan. Dia memerdekakan hambatan, entah jurang dan ngarai yang dalam, entah gunung yang menjulang tinggi, entah apapun yang membahayakan dan menghambat hidup saudara. Semuanya no problem. Amin. Tuhan menyelesaikan. Karena dia kirim kebenaran, firman. Katakan firman Tuhan. Itulah kebenaran di depan saya. Dia yang membuka jalan. Apa yang seorang suami tidak mampu. Maafkan saya. Apa yang seorang istri, anak tidak mampu. Saudara, apa yang orang tua tidak mampu. Sekarang saya minta saudara tertuju kepada dia. Padahal dia menanggung semua sengsara dan penyakit kita. Sesungguhnya, nah ini. Dialah yang menanggung segala penyakit dan sengsara kita. Jadi kalau saya dan saudara sedang mengalami kesengsaraan dan kemustahilan, tolong bicara kepada kebenaran. Ya Tuhan Yesus, Engkau berjanji menaruh kebenaran menjadi barisan depan saya. Berarti saya di belakangnya. Dan Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan memberikan kemuliaan di barisan belakang. Berarti kemuliaan di belakang saya. Oh Tuhan, hebat sekali. Saya diapit dengan kebenaran dan kemuliaan. Amin. Yang senang beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Katakan luar biasa. Saya tidak mengira Bapa mencintai saya luar biasa. Amin. Saudara harus paham. Itu sebab saya katakan kita hanya mengenal kekristenan. Artinya pengikutan kita kepada Kristus yang sangat membawa kuasa dan khasiat. Ini bukan agama Kristen. Ini adalah kekristenan. Di mana kita menjadi pengikut Kristus. Anak laki-laki, anak perempuan, kerajaan Allah. Amin. Tolong kasih jabatan tangan seseorang, katakan selamat ya. Kita mendapatkan prioritas yang luar biasa. Kebenaran adalah barisan depan kita. Kemuliaan adalah barisan belakang kita. Amin. Wow. Sebab anak-anak Tuhan, saya mau tunjukkan satu pemandangan yang agak horor sedikit. Ada orang yang tenggelam, saudara. Dan sayup-sayup dari tepian orang melihat satu telapak tangan. Seluruh tangan, kepala, tubuh sudah di bawah air. Siapa yang bisa meraih kembali itu tangan? Kelihatannya hanya dibutuhkan beberapa detik sebelum seluruhnya ambles ke dasar danau atau ke dasar sungai atau ke dasar samudera. Kelihatannya tinggal hitungan detik saja. Saudara, kalaupun saya dan Anda dalam satu situasi dan kondisi yang semacam ini, saudara, saya dan saudara sudah sepertinya Tuhan, saya tidak berharap apapun karena semuanya hampir finish. Tinggal segini. Tinggal segini. Mau apa lagi? Saudara. Kalau dia masih kuat, paru-paru masih sedikit terisi air, maka dia masih dua tangan, dia masih bisa meranggeh, dia masih bisa berupaya. Kalau dia bergerak, berupaya, dia bisa ngambang. Tetapi kalau dia sudah capek, maka air laut atau air sungai atau air danau sudah masuk dalam paru-parunya. Dia sudah cuma begini aja. Sudah nyerah, sudah pasrah, sudah mau mati. Saudara, seringkali saya dan Anda membayangkan keadaan kita semacam ini. Tuhan, sudah tidak ada harapan.
Saya sudah tidak bisa menaruh harap apapun. Pada uang tidak bisa. Saya ceritakan tadi pagi, ada orang-orang yang sangat mampu dalam keuangan. Saudara, 1 pil yang didatangkan dari luar negeri, seharga 150 juta. Dengan box yang anti radiasi, dengan pakaian yang anti radiasi, diminumkan sampai 3 biji. 450 juta, tidak bisa sembuh. Meninggal. Saudara, itu berarti, kalau bukan mujizat, kalau itu berarti bahwa uang tidak bisa. Seperti yang dia harap. Dan saya kasih tahu berita buruknya. Kalau 1 pil 150 juta, itu ada yang 300 juta 1 pil. Saudara, tapi apakah itu bisa menyelamatkan? Semoga. Tetapi kebanyakan tidak bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bila kita sudah dalam keadaan begini. Sudah tinggal begini saja. Saudara, maka engkau dan saya, jangan lupa kita harus berseru, Tuhan Yesus, tolong saya. Amin. Kalau engkau berseru kepadanya, maka dia akan menjawab. Seperti ayat yang ke-9 yang akan kita baca. 1, 2. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Amin. Dia akan menjawab kalau engkau berteriak dan engkau memanggil dia. Saudara, kalaupun saya dan Anda dalam keadaan sedemikian ini, pada waktu itulah. Jadi pada sesuatu saat di mana engkau begitu dekat dengan Tuhan. Ayat 8 disebutkan, maka engkau akan mendapatkan, ya, terangmu akan seperti fajar mereka. Saudara, dan lukamu akan sembuh dengan segera. Amin. Pada waktu itulah engkau boleh memanggil dan boleh berseru, boleh berteriak. Maka dia akan menjawab, ini aku. Dia akan menjawab, ini aku. Dia menunjukkan, ini aku. Saudara, ketika anak masih kecil, kamar lain menangis tengah malam. Entah dia terkejut, entah dia bermimpi buruk, nightmare. Dan ketika ibunya datang, atau ayahnya datang, atau kakaknya datang, atau mbahnya datang, maka orang ini akan merangkul. Diam, ini aku, ini papa, ini mbah. Saudara, tenang kembali. Saudara, Tuhan ingin supaya keadaan-keadaan yang nyaris horor dalam hidup kita, kita harus berteriak, kita harus memanggil dia. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lanjut kita akan baca. 1, 2. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Wow. Tuhan, ini syaratnya agak berat Tuhan. Ada 3 syarat. Tuhan ingin supaya Anda dan saya gampang ada hubungan hotline dengan Tuhan. Asal saudara berteriak memanggil dia, dia berkata, ini aku. Syarat pertama, jangan kamu memberati hidup orang. Jangan kamu menaruh kuk pada sesamamu manusia. Kedua, jangan kamu menunjuk-nunjuk, menuduh. 3, jangan kamu memfitnah. Amin. 3 hal ini. Kalau saudara bisa menjaga hidup saudara dan saya dari 3 persyaratan ini, saudara rasanya tidak akan terjadi seperti gambar ini. Kita sudah tidak ada harapan. Ya saudara, paru-paru sudah terisi dengan air. Sudah tinggal dalam waktu 2 detik. Tidak akan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu gimana bisa hidup senang. Apakah uang membuat saudara bisa senang? Saya bilang tidak. Apakah jabatan, apakah popularitas, apakah teman yang banyak, apakah segala sesuatu yang hebat bisa membuat saudara senang? Ketahuilah, tidak. Yang bisa membuat saudara senang, yaitu ketika engkau berteriak
memanggil namanya, engkau berseru kepadanya, dan dia menjawab, ini aku. Dia menjawab, ini aku. Engkau akan sangat happy hatimu. Semua harta boleh hilang. Orang yang kau kasihi bisa hilang dan bisa lepas daripadamu. Tapi kalau dia menjawab, ini aku, engkau memiliki sorga dan dunia. Sebab Anda dan saya, kita harus yakin malam hari ini, teguhkan hati saudara. Saya bukan menjadi orang Kristen. Saya mengikut Kristus. Dan saya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya tidak akan mengalami seperti foto ini. Ini bukan tangan saya. Katakan, itu bukan tangan saya. Saya tidak akan pernah tenggelam. Demi nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab apa yang akan saya dan Anda dapat, ya saudara, bila 3 syarat tersebut kita penuhi. Satu, apa tadi? Tidak menaruh kuk pada sesamamu, tidak memberati sesamamu. Itu satu. Kedua, tidak menunjuk dengan jari, menuduh. Ketiga, tidak memfitnah. Bila 3 syarat ini kita penuhi, saudara, setidaknya saya akan dalam waktu yang singkat ini ada 2 hal. Yang pertama, Allah mengingat pelayanan saudara. Amin. Itu sebab, wah saya tidak ada pelayanan ini. Cepat dong, mumpung kita masih ada waktu. Aku mau melayani Tuhan. Jangan sampai aku kepengen melayani, sudah tidak ada kesempatan. Jangan sampai. 2, ia memberi cashback. Dia memberi cashback, bonus, potongan harga. Dia memberi cashback, dia memberikan potongan, tak kembalikan 5 juta, tak kembalikan 10 juta. Artinya dia memberikan keuntungan yang hebat. Itu bukan jutaan saja. Saudara yang kekasih, itu sebab semua katakan, mulai malam hari ini, besar hati saya bahwa gambar itu, telapak tangan itu bukan punya saya. Tuhan selalu mengulurkan tangan dan mengangkat saya untuk tidak tenggelam dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami besar harapan, kami besar iman kami, bahwa kami tidak akan mengalami hal yang horor tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan, kita akan melihat yang pertama, Allah mengingat pelayananmu. Jadi perkataan ini, Allah mengingat pelayananmu, itu berarti, ayo kalau kita belum melayani Tuhan, belum melayani jiwa-jiwa, cepatlah. Aku mau melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki pelayanan, maka saudara mempunyai kesempatan. Amin. Untuk menerima banyak. Ya, inilah yang akan kita lihat yang pertama, saudara, supaya kita boleh dibesarkan hati kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5, saudara, pada waktu itu Raja Hizkia itu raja sangat terkenal. Saudara, kemungkinan dia 1 tingkat di bawah Daud. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang total kepada Tuhan. Raja loh, bukan nabi. Ya saudara, raja. Dia bisa berbuat apa aja, saudara. Tetapi dia takut kepada Tuhan. Coba dengar, dia punya doa. Ketika Tuhan mengutus nabi untuk memberitahu kepada dia bahwa umurnya sudah hampir selesai. Karena sakit ini sebentar dia akan meninggal. Dia akan mangkat. Dia harus mengatur semuanya. Ya saudara, Tuhan berkata pada Yesaya, pergi ke tempat peraduan, di tempat tidur raja, dan kasih tahu supaya hari ini raja menyelesaikan semua urusan. Malam nanti aku akan mencabut nyawanya.
Datanglah Yesaya. Dan ketika raja melihat Yesaya, dia menangis. Raja, aku datang ke sini bukan untuk menengok engkau. Aku akan menyampaikan firman. Demikianlah firman Tuhan kepada Hizkia, raja umatku Israel. Cepatlah engkau mengatur isi keluarga dan rumah tanggamu dan isi kerajaanmu. Karena penyakitmu ini akan membuat engkau segera meninggal. Engkau akan mati. Supaya semuanya diatur dengan baik. Saudara, raja kedatangan seorang hamba Tuhan. Senang bunga hatinya. Wah, dia akan mendoakan aku. Dia akan mengucapkan sesuatu kata-kata penuh kuasa. Dia akan menumpangkan tangan di atas kepalaku. Dan aku akan segar, sembuh kembali. Tidak. Nabi Yesaya ini mengeluarkan kata-kata yang fatal buat raja. Raja mendengar ini. Dia membalikkan tubuhnya menghadap ke tembok. Dan dia menangis. Dia menangis kepada Tuhan. Apa kata tangisannya? Mari kita akan baca. Ayat 3. Ya, betul ayat 3. 1, 2. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin. Coba. Ini raja yang famous, yang baik hatinya. Hampir sama dengan Daud. Karena dia anak Daud. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Saudara, ketika dia sudah mendengar kabar bahwa dia harus mati. Dan tidak akan sembuh lagi, kata ayat 1. Ini sudah pasti loh saudara. Ini sudah vonis yang finish. Kamu tidak akan sembuh. Kamu mati. Coba. Saudara, lalu dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu dia menangis dengan sangat. Saudara yang kekasih, kalau saudara tidak mempunyai kriteria ini, bahwa saudara adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. 1, saudara harus punya hati yang tulus. 2, 3, bahwa saudara harus melakukan yang baik di matanya. 3 syarat ini saudara dan saya tidak punya. Saudara, tangisan kita percuma. Makanya saya bilang, bisakah kita berdoa begini? 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, bisakah kita? Ah Tuhan, ingatlah kiranya semua yang aku telah lakukan. Aku tulus, aku setia kepadamu. Raja-raja lain, nenek moyangku, raja sebelum aku, apalagi raja-raja yang lain, menyembah berhala semua. Aku tidak. Aku begitu setia kepadamu. Aku berbuat banyak untuk engkau. Saudara, menurut saudara, doa yang didukung dengan fakta kehidupan yang benar seperti doanya. Jadi dia berdoa apa? Memang hidupnya kayak begitu. Menurut saudara, dijawab apa tidak? Dijawab apa tidak? Dijawab. Walau itu sudah keputusan. Kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh. Coba, Nabi Yesaya sudah bilang. Karena dia mendapat perintah dari Tuhan untuk bicara tersebut. Saudara, ya. Sebab engkau akan mati, ayat 1, tidak akan sembuh lagi. Loh, ini keputusan Tuhan. Masa manusia bisa mengubah? Masa air mata bisa mengubah? Lihat dulu air mata siapa itu? Air mata seorang yang hatinya tulus dan setia. Orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh hati.
Dan kebetulan orang ini seorang raja. Saudara, siapapun. Kalau orang yang setia dan tulus dan melakukan kehendak Allah, kebetulan itulah saudara, kebetulan itulah saya, kita juga akan menerima jawaban yang ajaib dari Tuhan. Tidak harus seorang raja baru dapat. Kebetulan dia. Jadi yang terpenting di sini adalah kriteria dan proforma hidup di hadapan Tuhan. Kayak apa? Saya punya integritas, saudara punya integritas. Saudara, bila Anda dan saya semacam ini, rasanya tidak ada yang mustahil sama sekali. Rasanya hidup seperti ini, satu saat menangis, tapi menangisnya kepada Tuhan. Wow. Tuhan langsung bicara, nyusulkan pesan yang kedua kepada Yesaya. Yesaya sedang keluar dari kamar tidur Raja Hizkia, berjalan di lapangan di tengah-tengah istana. Dia sedang berjalan, Tuhan bilang, stop, balik kanan jalan, gerak. Tuhan disuruh apa saya? Kasih tahu kepada hambaku Hizkia. Aku mengubah keputusan. Nanti kalau saya bilang, aku mengubah keputusan, saudara tepuk tangan ya. Oke, kasih tahu kepada hambaku Hizkia, raja umatku begini. Aku mengubah keputusan. Dia tidak jadi mati. Ayo tepuk lagi. Aku akan menambah dia hidupnya dengan berapa tahun? 15 tahun. Hebat sekali. Orang yang hatinya setia, tulus, lurus, jejak kepada Tuhan. Saudara, ini orang khasiatnya. Sampai keputusan Allah pun bisa dirubah. Coba. Wow. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Saudara dan saya kepingin menjadi seorang anak Tuhan yang semacam ini. Keputusan apapun jatuhnya kepada saudara baik. Baik, baik. Kalau saudara melihat kayaknya dia sedang berjalan menuju ke sorga. Dia masih ada di dunia. Dia masih ada di dunia, saudara. Tetapi dia no fear at all. He just walking in the truth. He just walking in the righteousness of God. And nothing is impossible for him. Sebab Anda dan saya harus pegang. Kalau saya hidup benar, apa sih yang saya takuti? Tidak ada yang saya takuti. Apa yang saya katakan seperti Hizkia, apa yang dia katakan, walau dalam tangis dan air mata, Tuhan seketika mengubah dan menjadikan baik semuanya. Amin. Katakan, saya harus benar. Hati saya harus tulus. Melakukan kehendak Bapa seumur hidup saya. Bagi saya, nasib saya luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia.